Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala syahra ramadana ala sa'iri syuhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad. Salatan najjana Allahu biha min azabil qubur wa ala alihi wa sahbihi fil ashiyyi wal bukur, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sudah penuh dengan keberkahan. Maka keberkahan bulan Ramadan bukan hanya kepada orang-orang yang masih hidup, kepada para ahli kubur pun, orang-orang yang sudah meninggal dunia, keberkahan Ramadan itu sampai. Di mana orang-orang yang di alam kubur itu mendapatkan siksa kubur selama bulan Ramadan, oleh Allah diangkat, dihentikan dari siksa kubur. Sebagaimana di dalam kitab Ahwalul Qulub, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Hal yurfa'ul 'adzabu fi ba'dil awqat an ahlil kubur? Apakah siksa kubur itu oleh Allah dihentikan, diangkat pada waktu-waktu tertentu? Jadi ada pertanyaan. Pertanyaan ini mulai zamannya para ulama. Apakah memang ada keterangan kalau di bulan Ramadan siksa kubur itu dihentikan? Maka dijawab, waqad yurfa'u 'adzabul qabri fi ba'dil ashhuris syarifah. Dan kadang-kadang siksa kubur itu pada bulan-bulan yang mulia itu oleh Allah diangkat, dihentikan. Faqad ruwiya bi isnadin dha'ifin an Anas bin Malik anna 'adzabal qabri yurfa'u 'anil mauta fi syahri Ramadan. Telah diriwayatkan dengan sanad yang dhaif. Ya, sanad yang dhaif ini bukan sanad maudhu, bukan palsu. Boleh untuk fadhailul a'mal, ya. Kayak masalah keutamaan Ramadan. Ini boleh dijadikan dasar. Telah diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa sesungguhnya siksa kubur itu diangkat dari orang-orang yang telah mati, dan orang-orang tersebut memang dengan keadilan Allah mendapatkan siksa kubur itu setelah masuk Ramadan diangkat oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa kadzalika fitnatul qabri turfa'u amman mata yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati. Demikian juga fitnah kubur oleh Allah dihidangkan, ditiadakan bagi orang yang meninggal pada hari Jumat ataupun malam Jumat. Ya, demikian juga siksa kubur itu oleh Allah dihentikan, tidak diberikan kepada orang yang meninggal di hari atau malam Jumat. Ya, jadi syahrul Ramadan itu bulan mulia, Jumat itu malam mulia. Termasuk orang meninggal di hari Jumat dan malam Jumat tidak mendapatkan fitnah kubur. Maksudnya apa? Tidak mendapatkan siksa kubur. Okay?
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka dari sini katanya para ulama, Rasulullah itu tidak dilahirkan pada bulan Ramadan, tidak dilahirkan pada hari Jumat. Beliau itu dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, bulan yang biasa. Tapi setelah kelahiran Rasulullah, bulan Rabiul Awal menjadi luar biasa. Tidak juga dilahirkan pada hari Jumat, karena hari Jumat hari mulia, tetapi dilahirkan di hari Senin. Maka dengan kelahiran Rasulullah pada hari Senin menjadi istimewa. Karena apa Rasulullah kok tidak dilahirkan di bulan Ramadan? Takut, khawatir orang-orang bodoh akan menyangka bahwa kemuliaan Rasulullah karena dilahirkan pada bulan yang mulia. Maka oleh Allah untuk menghindari prasangka ya atau anggapan orang-orang Muhammad itu mulia karena dilahirkan di bulan mulia, maka oleh Allah beliau tidak ditakdirkan, tidak dilahirkan pada bulan Ramadan. Sama dengan ketika Rasulullah lahir di hari Senin, ini untuk menampik, membuang prasangka bahwa Muhammad itu mulia karena dilahirkan di hari mulia. Maka oleh Allah ditakdirkan Rasulullah dilahirkan di hari Senin. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dari keterangan tadi bahwa siksa kubur itu oleh Allah dihilangkan, diliburkan, dihentikan pada setiap bulan Ramadan ya. Ini luar biasanya bulan Ramadan. Bukan hanya kepada yang hidup yang mendapatkan keberkahan Ramadan, tetapi bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia itu juga mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Wa qala Yafi'i, dan Imam Yafi'i berkata, ini seorang ulama besar ya, bukan hanya ahli hukum tapi ahli hikayat Islam. Dulu ayah saya kalau ngajar Irsyadul Ibad itu kan banyak disebut Imam Al-Yafi'i. Kata ayah saya mendengar dari Al-Ustadz Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus ya, pamannya Habib Saleh Al-Idrus ya. Itu kan dulu punya rutina di Masjid Jami Gondang Legi. Dan ayah saya termasuk salah satu murid Al-Ustadz Al-Ustadz Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus. Nah, Ustadz Alwi Al-Idrus ketika menyebut Imam Al-Yafi'i, beliau masih menerangkan sebentar tentang sedikit biografi Imam Al-Yafi'i. Imam Al-Yafi'i ini termasuk salah satu ulama yang ahli di dalam Al-Hikayatul Islamiyah, hikayat-hikayat Islam, cerita-cerita nyata, kisah-kisah teladan ya. Karena di Al-Quran, isi Al-Quran itu paling banyak adalah kisah-kisah teladan. Karena kisah-kisah teladan itu merupakan salah satu tentaranya Allah yang dimasukkan ke hati-hati hambanya. Dengan kisah-kisah itu, iman seseorang akan bertambah kuat, kesabaran seseorang akan meningkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Imam Al-Yafi'i berkata, "Balagana annal mauta la yu'adzabuna lailatal jumu'ati tasyrifan laha." Telah sampai kepada kami keterangan bahwa orang-orang yang mati tidak disiksa pada malam Jumat dan hari Jumat. Mereka tidak disiksa pada hari dan malam Jumat, tasyrifan laha, untuk memuliakan hari Jumat. Qala, dan Imam Al-Yafi'i berkata, wa tuhmalu ikhtisasu dzalika bi usatil muslimin dunal kufar. Dan ini khusus untuk orang-orang Islam yang maksiat, bukan untuk orang kafir ya. Jadi yang diangkat siksa kubur itu dari orang-orang yang mati dalam agama Islam tetapi punya dosa, sehingga dia
dengan keadaan Allah disiksa kubur. Nah itu kalau malam Jumat dan hari Jumat diliburkan ya. Ini untungnya orang mati dalam keadaan Islam ya. Mudah-mudahan semuanya mati dalam keadaan iman dan Islam. Kalau orang kafir tidak, tetap disiksa di alam kubur. Itu menurut satu pendapat. Wa ammamahu fi bahdil kalam fil kafiri aidan. Tapi menurut sebagian ulama, orang kafir pun kalau malam Jumat itu diliburkan, siksa kuburnya diliburkan malam Jumat atau hari Jumat. Qala Imam Syafi'i berkata, innal kafira yurfa'u anhu al-'adzab wa lailataha wa jami'a syahri Ramadan. Katanya Imam Al-Syafi'i lagi, kalau menurut pendapat yang ini, bahwa sesungguhnya orang kafir diangkat siksa kuburnya pada malam Jumat dan malam Jumat serta sebulan Ramadan penuh juga oleh Allah diangkat ya. Jadi diliburkan. Cuman bedanya ini saya menemukan di kitab lain juga ya, bahwa orang kafir dan orang muslim ya, orang yang mati dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan kafir itu setiap malam Jumat dan hari Jumat dihilangkan siksanya oleh Allah, dikubur. Juga di seluruh bulan Ramadan. Cuman bedanya, nah ini perhatikan, ini penting. Bedanya kalau orang Islam ketika dengan adanya dosanya ini disiksa di dalam alam kubur, dan ketika datang bulan Ramadan diliburkan siksanya, itu setelah lepas Ramadan tidak disiksa lagi ya. Jadi setelah melewati Ramadan, siksa kuburnya ini terus ditiadakan sampai hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, beda dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir malam Jumat, hari Jumat libur siksanya. Ramadan sebulan penuh libur siksanya. Tapi ketika sudah malam Sabtu, hari Sabtu, atau sudah masuk hari raya, itu siksa akan dikembalikan lagi, akan disiksa kembali ya di alam kubur bagi orang-orang yang kafir. Okay? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pendapat ulama yang mengatakan liburnya siksa, diangkatnya siksa dari orang-orang ahli kubur itu juga berlaku pada orang-orang kafir ya. Makanya orang-orang dulu ya, kalau masih bulan puasa itu anak-anak yang membaca zikir yang identik dengan masuknya hari raya itu dilarang. Jangan gitu, karena orang-orang mati kaget ya. Orang mati itu kalau di bulan Ramadan gembira ya, bergembira. Kalau kita kan kadang-kadang susah ya, waduh susah, aduh ini khawatir siang hari sudah nggak boleh makan ya, kadang-kadang susah kalau kita. Tapi bagi ahli kubur atau orang-orang yang imannya kuat, kalau keluar bulan Ramadan itu nangis ya, bersedih, merasa kehilangan. Bahkan dalam hadis dijelaskan itu kalau Ramadan sudah pergi, langit, bumi semuanya menangis ya. Termasuk ahli kubur itu kaget ya, aduh sudah hilang bulan Ramadan ya, sudah pergi. Orang-orang yang disiksa ya, biasanya di luar Ramadan disiksa, itu khawatir siksa itu akan diberikan lagi ya. Makanya ketika ada anak-anak membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ojo le, jangan takbiran kayak itu. Ini masih bulan puasa. Kenapa katanya? Orang-orang mati dikubur itu kaget ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nyambung ya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita itu nyambung ya. Nah inilah salah satu
keberkahan Ramadan bukan hanya diperoleh oleh orang-orang yang masih hidup, tetapi juga merata kepada orang-orang yang ada di alam barzakh. Shalli wa sallim daiman ala Ahmad, shalli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada.